Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada pagi hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di tempat yang Maha Kudus, Allah yang kami puja dan kami sembah, Allah yang sangat mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena pertolongan-Mu masih mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru, menikmati udara yang segar pada pagi hari ini. Namun ada satu hal yang lebih dari itu Tuhan yang kami rindukan, yaitu kami mau Tuhan untuk kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang memberi kami kekuatan, memberi kami pengertian, sehingga kami Tuhan boleh hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati kami dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingatkan engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup berpusat kepada Kristus. Ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan Romawi yang bertugas di Kaisarea. Ia hidup saleh takut akan Tuhan, serta memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi ia mempraktekkan ajaran agama Yahudi pada waktu itu, termasuk memberi sedekah dan berdoa. Suatu hari ketika dia sedang berdoa kira-kira jam 3 petang, maka nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata demikian, "Kornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Kalimat "semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan berkenan akan kesalehan manusia, doa-doa yang dipanjatkan, dan sedekah yang diberikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun demikian bagi Tuhan belum cukup Kornelius hidup saleh saja. Tuhan rindu Kornelius bisa mengenal siapakah itu Yesus, agar dia sekeluarga dapat diselamatkan. Cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada Kornelius adalah cara yang sangat indah. Tuhan sengaja mempertemukan Kornelius dengan Rasul Petrus sangat indah. Masing-masing mereka diberi kesempatan di dalam mimpi mereka dengan penglihatan. Kornelius mendapatkan penglihatan kira-kira jam 3 petang dan Petrus mendapatkan penglihatan sekitar jam 12 siang. Pada waktu itu keduanya sama-sama mengambil sikap berdoa. Tuhan berbicara kepada Kornelius lewat malaikatnya, menyuruh Kornelius untuk menjemput Petrus, dan Tuhan juga berbicara kepada Petrus untuk pergi bersama utusan Kornelius untuk temui Petrus. Semula keduanya tidak mengerti dengan penglihatan yang Tuhan berikan. Kornelius tidak mengerti mengapa ia disuruh menjemput Petrus. Petrus juga tidak mengerti dengan penglihatan yang Tuhan berikan. Petrus tidak mengerti mengapa dia harus pergi ke rumah orang non-Yahudi. Tetapi akhirnya ketidakmengertian terjawab saat mereka berjumpa.
Kornelius menceritakan penglihatannya dan Petrus juga demikian. Akhirnya Petrus mulai bersaksi tentang Yesus dan segala mujizat dan keselamatannya. Dan luar biasa setelah Petrus bersaksi bahwa Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan seisi rumahnya, mereka semua minta dibaptis dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini banyak orang yang seperti Kornelius. Hidupnya saleh, suka menolong orang, suka beramal, suka memberi sedekah, suka berdoa dan hidup takut akan Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka belum mengenal siapakah itu Yesus. Mengapa hidup saleh saja tidak cukup untuk membawa seseorang masuk surga? Berikut ini kutipan kesaksian Alkitab tentang kesalehan manusia. Demikianlah kami sekalian, kata firman Tuhan, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh karena kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa kesalehan kita seperti kain kotor? Yang pertama, manusia tidak bisa berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua, manusia itu mudah berubah dalam kesetiaan terhadap Tuhan dan sesama. Dulunya sahabat kemudian bisa jadi musuh, dulunya saudara bisa jadi orang lain, dulunya alim kemudian jadi duniawi, dulunya janji menikah 1 kali seumur hidup tetapi kemudian dipoligami. Yang ketiga, manusia itu condong berbuat jahat. Perhatikanlah baik-baik. Anak-anak kita, saya percaya Bapak Ibu tidak pernah mengajari anak-anak berbohong. Tetapi anak-anak bisa berbohong dengan sendirinya. Kita tidak pernah mengajar mereka bertengkar, tetapi mereka sering bertengkar. Kita tidak pernah ajarin mereka serakah, tetapi mereka kalau ada makanan enak maunya diambil semua. Untuk berbuat jahat manusia tidak perlu diajar. Dia bisa dengan sendirinya, tetapi untuk berbuat baik semua perjuangan luar biasa. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyucikan hidup kita, menyempurnakan kita di dalam darahnya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bagi Tuhan belum cukup kesalehan dari Kornelius. Tuhan rindu Kornelius mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih bersemangat lagi dalam kita berbuat baik, beramal, memberi sedekah, menolong orang lain dan lain-lain. Tetapi ingat, motivasi kita bukan untuk memegahkan diri kita. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kita berikan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika Rasul Petrus berhasil sembuh orang sakit lumpuh sejak lahir, maka orang yang mengerumuni Petrus, mereka takjub dengan kehebatan Petrus. Tetapi dengan tegas Petrus berkata demikian, orang lumpuh bisa berjalan bukan karena kesalehanku, bukan karena kuasaku, tetapi karena kuasa Yesus Kristus. Saat Petrus masuk ke rumah Kornelius, Kornelius langsung tersungkur di depan kaki Petrus dan menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia dan berkata, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Demikian juga dengan Paulus dan Barnabas. Waktu mereka melayani di Listra, ada seorang lumpuh sejak lahir disembuhkan oleh Petrus dan Barnabas di dalam nama Yesus. Ketika orang banyak menyaksikan hal itu, mereka berseru, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita. Barnabas mereka sebut dewa Zeus dan Paulus mereka sebut dewa Hermes. Langsung Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dan berkata, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis, sekalipun dia diberi kepercayaan untuk membaptis Yesus, Yohanes Pembaptis dengan penuh rendah hati berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kita sadar kita adalah hamba. Biarlah bukan kita yang dimuliakan, tetapi Yesus yang dimuliakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, motivasi kita berbuat baik semata-mata berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, menolong orang, beramal, memberi sedekah, lakukan semua itu untuk memuliakan Yesus, supaya orang mengenal Yesus di dalam hidup kita. Saudara mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi tetangga, mengasihi rekan kerja. Lakukan semuanya untuk bersaksi tentang Yesus. Demikian jauh perenungan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sungguh Tuhan, kesalehan kami sama seperti kain kotor. Tanpa Yesus yang kami kenal, tanpa Yesus yang kami percaya. Karena itu Tuhan, sertai tuntun setiap kami Tuhan, agar senantiasa kami percaya dan terus setia mengikut Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.